Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan bapak dimanapun berada, kita akan coba belajar surat Quran dengan membandingkan antara cetakan Timur Tengah dan cetakan Indonesia. Ini kita coba suratnya. Yang kita coba adalah suratul Waqiah. Kenapa surat-surat ini yang saya pilihkan? Karena surat ini sering kita baca ya, baik Al-Baqarah, surat Yasin, Ar-Rahman, Waqi'ah, atau Tabarok Al-Mulk. Nah ini kita coba ya. Barangkali ibu dan bapak bisa membandingkan perbedaan antara cetakan Timur Tengah dan cetakan Indonesia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang atas ini cetakan Timur Tengah, yang bawah cetakan Indonesia. Tuh lihat ya. Ini alifnya nih ya. Biasanya di cetakan Indonesia ini enggak ada hamzahnya nih a ini ya. Ini ada hamzahnya, berarti salah di sini, seharusnya tidak ada hamzahnya. Jadi perbedaan antara cetakan Timur Tengah dan cetakan Indonesia, di cetakan Indonesia ini hamzahnya enggak ada, ini ada tuh. Kemudian di atas wawu tuh ya. Kalau mantubi ada wawu sukun, di sini enggak ada. Tuh ya. A'udzu billah, tuh lafaz Allahnya. Cetakan Indonesia ada patah berdiri mad asli. Di cetakan Timur Tengah patahnya biasa aja. Itu ya, tapi bacanya tetap sama. A'udzu billahi minasy. Nah, ini alifnya namanya hamzah wasol. Ini shad, ada shadnya. Artinya apa? Kalau cetakan Timur Tengah ini ada shadnya. Artinya kalau diwasol, kalau disambung ini nggak bunyi. Tapi kalau nggak diwasol, diwakop di sini asyaiton a, ini bunyinya jadi a. Tahu bedanya ya? Cetakan Indonesia tidak ada apa-apanya. Tetapi cetakan Timur Tengah ada shadnya, ini membedakannya ya antara cetakan Timur Tengah dan cetakan Indonesia. A'udzu billahi minasyaitonir. Nah, ini tetap ya alifnya tuh. Cetakan Indonesia enggak ada, cetakan Timur Tengah ada. Nirrajim, ini pun sama tuh. Cetakan Indonesia di sini ada sukunnya. Di Malaysia juga sama ya, cetakan Timur Malaysia. Pokoknya selain cetakan Timur Tengah ada kaidah yang lain, tapi bacanya sama. Tuh nirrajim, ini ada sukunnya. Tuh ya. Oh, rupanya yang panjang-panjang itu di cetakan Timur Tengah nggak ada sukunnya tuh ya. Tuh nggak ada sukunnya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, tuh nggak ada sukunnya. Sementara cetakan Indonesia ada sukunnya tuh. Ini sebagai tanda mad tabi'inya. Itu ya, sama ini wawu mad pemanjang ya. Ini huruf-huruf pemanjang itu kan ada alif, ada wawu, ada iya, sama. Cuman perbedaan tandanya saja. Kalau nggak paham bisa menjadi salah fatal ya. Kemudian di lafaz Allahnya tuh ada patah berdiri. Kalau di sini nggak ada. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang atas cetakan Timur Tengah tuh sama ya. Bismillah, cuman bedanya di atas alifnya nih ada shadnya, di sini nggak ada. Terus di lafaz Allahnya ada patahnya tuh. Ini patahnya berdiri, ini patahnya biasa. Tapi bacanya tetap panjang. Bismillahir, tuh di sini ada shadnya, di sini nggak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya mad aslinya tuh gini tuh, patah, setelah patah ada alif di sini. Nah, bagi yang pertama bingung ini gimana dibacanya, ini udah banyak tandanya. Oh, ternyata ini patah ada alifnya gitu ya. Gitu tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Cetakan Indonesia pasti ada sukunnya tuh. Di sini enggak ada. Nanti bisa menarik kesimpulan bahwa yang panjang itu di cetakan Timur Tengah enggak ada sukunnya. Sementara di cetakan Indonesia ada sukunnya. Nanti ya kita lihat setelah belajar suratul Baqarah ada nanti. Idza tuh bedanya alifnya ini aja tuh. Ini ada hamzahnya enggak ada. Yang benar yang mana? Yang benar sebetulnya yang atas cetakan Timur Tengah ya. Cetakan Indonesia enggak ada tuh. Idza ini sama ya, tuh hijau.
Ini tandanya matobi panjang. Idza waqa'atil, tuh tetap alifnya ada seperti ininya. Ini ada hamzah wasolnya. Artinya kalau diwasol, kalau disambung dia nggak bunyi. Ini itu ya, shad. Idza waqa'atil waqi'ah, sama ya di sini ya. Tamar butohnya jika dihentikan berubah menjadi ha. Perbedaannya cuman tanda di alif ini aja. Ini ada shadnya, ini nggak ada. Ini sama sebetulnya ini hamzah wasol. Artinya kalau disambung, kalau diwasol ini nggak bunyi. Idza waqa'atil tuh, makanya warnanya kuning. Nah, di cetakan Quran warna ini setiap yang kuning itu tidak dibaca. Idza waqa'atil waqi'ah. Tapi andaikan berhenti di sini, ini jadi bunyi al-waqi'ah, itu hamzah wasol. Hamzah wasol itu apabila diwasol, apabila disambung tidak ada tanda baca, tidak dibaca. Tapi kalau enggak disambung ini jadi bunyi. Idza waqa'atil waqi'ah, tuh ya. Biar bisa kenal mana cetakan Indonesia atau cetakan yang dipakai selain di Timur Tengah ya. Ada di Melayu juga ada, mungkin di Malaysia, di Singapura juga sama. Ada yang mengacu kepada cetakan Timur Tengah. Pada intinya sih tidak begitu beda ya. Cuman ada beberapa yang harus dicerna, harus dipahami. Kalau itu tidak dipahami, salahnya bisa total, bisa fatal ya. Gitu. Ini sama ya, sama aja tuh. Idza waqa'atil waqi'ah, sama kan? Nah, beda ini tanda ini aja. Ini bagi pemula ini bingung, ini diapain ini? Jangan-jangan nanti kalau yang pemula idza waqa'atiul di pinggirnya ini domah, bukan, ini shad ya. Ini shad, artinya hamzah ini baru bunyi apabila tidak diwasol. Apabila diwasol ini tidak berbunyi. Idza waqa'atil waqi'ah. Laisa liwaq'atiha kadhibah. Nggak ada bedanya kan? Tuh, laisa sama. Cetakan Timur Tengah, cetakan Indonesia sama. Laisa liwaq sama ya. Cuman ini ditandai kalau merah gini qalqalah sugro. Laisa liwaq'atiha, hanya matobi patah dengan alif tuh sama ya. Sama. Kadhibah tuh sama ya. Ini sama kebetulan. Laisa liwaq'atiha kadhibah. Khafidatur rafi'ah. Tuh. Di sini sudah mulai beda ya. Bedanya mana? Ini sama. Khafidatur tuh, penulisan domahnya tuh apa ya? Tidak sejajar kayak gini tuh. Ini yang kayak begini tandanya ya. Maksudnya apa? Kalau penulisan domahnya kayak begini, ini ya, bedakan dengan ini tuh. Kalau cetakan Indonesia kan sama saja. Yang namanya domah tain pasti begitu. Tapi cetakan Timur Tengah nanti beda. Ada yang siksak, ada yang sejajar. Yang idhar itu yang sejajar. Ini khofidatur, ini domahnya dibaca satu. Kenapa dibaca satu? Karena memang ini domah tainnya ketemu dengan ro ya. Khafidatur ro-nya matobi sama ya tuh. Rafi'ah. Tidak ada perbedaan, hanya perbedaan di domah aja. Justru kalau kita paham dengan cetakan Timur Tengah, ternyata gampang, mudah mengenal tajwid itu. Karena kalau domah tain atau tanwinnya kayak begini siksak, berarti ini dibacanya satu. Gitu ya. Kalau yang dibacanya dua-duanya di idhar nanti lain tulisannya ya. Ini idhar, ini di sini idgham bila gunnah. Kamandara domah tain ketemu ro. Khafidatur rafi'ah sama ya. Dan kelebihan cetakan Timur Tengah itu tulisannya bagus, hitam. Ya jelas gitu ya. Gitu. Tapi jelas bagusnya itu bagi yang paham. Kalau yang nggak paham justru dilema nanti. Ada beberapa tapi tidak semuanya ya. Di sini hanya ini aja menandakan kalau ini kan kalau Quran warna itu setiap hitam dan kuning. Berarti yang dibacanya yang hitam. Karena warna hitam itu dibaca apa adanya tanpa panjang, tanpa digunakan, tanpa diidharkan. Ini kebetulan ini
Domatain ketemu rotu. Khafidatur idgham bila gunnah ya. Ini khafidatur rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajja. Tuh, gak ada beda ya. Ini hanya bedanya hamzah. Yang benar yang mana Pak Ari? Yang betul itu yang ini kalau menulis hamzah tuh. Ini penulisan seperti ini salah. Iya, salah, tapi sudah salah kaprah kita ini. Pakai cetakan di Indonesia pasti begini ya. Selain cetakan Mushaf Utsmani ya, cetakan Timur Tengah itu pasti ada hamzahnya itu. Idza sama ya. Idza rujjatil, cuma di atas alifnya ini hamzah wasol, dia kuning, artinya tidak dibaca. Ini tandanya begini tuh ya, tandanya begini. Ini ada shad di atasnya gitu ya. Idza rujjatil tuh mulai beda lagi ya. Di sini bedanya ada ininya tuh, ada hamzahnya tuh. Ternyata yang benar itu setiap yang dibaca itu ada hamzahnya, karena itu hamzah bukan alif ya. Cetakan Indonesia kan tuh nggak ada ya, tapi bunyinya sama. Idza rujjatil ardu rajja, tuh yang saya bilang ya. Kalau cetakan Indonesia namanya tanwin begini tuh, tanwin. Cetakan Timur Tengah nanti berbeda. Kalau siksak begini, ini berarti dibacanya satu. Nanti kalau nggak siksak berarti gini ya. Maksudnya siksak itu apa ya? Ada yang seaturan. Kalau yang ini kan ini begini tuh. Ya, kalau ini kan patahnya misah gitu tuh. Nah, di cetakan Timur Tengah ternyata kalau cetakannya siksak seperti ini dibacanya satu. Kenapa dibaca satu? Ini hukumnya terjadi juga ya. Mad iwad, dua fathah dibaca satu karena dihentikan. Nah, cetakan Indonesia kita sudah punya rumus. Dua patah dibaca satu, dua patah, dua doma, dua kasroh tidak. Dua patah dibaca satu jika dihentikan. Roja tuh ya. Tapi kita sudah mulai pintar juga. Oh, kalau pakai cetakan Timur Tengah, Pak Hari ternyata lebih mudah. Betul, lebih mudah. Kalau tulisannya siksak seperti ini, siksak apa ya? Kalau ini kan sejajar tuh. Nah, kalau tulisannya seperti ini, cetakan Timur Tengah dibacanya satu. Itu. Karena ini ada alif. Nah, ini yang dikatakan mad iwad. Idza rujjatil ardu rajja. Catat ya baik-baik. Jadi di cetakan Timur Tengah itu nanti ada tanwinnya yang sejajar, maksudnya sejajar tulisannya kayak gini tuh. Di cetakan Timur Tengah. Ada yang siksak kayak gini. Kalau dia tulisannya sejajar seperti itu untuk idhar, berarti dibaca apa adanya, dua-duanya dibaca. Sementara yang siksak ini dibacanya satu, itu cetakan Timur Tengah tuh ya. Nah, kalau cetakan Indonesia apalagi Quran kuning ini, setiap yang kuning nggak dibaca gitu, jadi dibacanya satu. Ini kan yang dibacanya yang hitam, warna kuning nggak dibaca, warna hijau ini panjang matobi itu ya. Kalau pakai Quran warna, pakai yang mana Pak Ari, yang mana aja, yang penting kita baca Qurannya benar gitu ya. Idza rujjatil ardu rajja. Tuh diciptakan Indonesia ada lam alifnya, adamul waqaf. Di sini nggak ada ya. Gitu. Tapi nggak masalah karena ini ada nomor ayat. Dihentikan boleh ya. Gitu. Walaupun ini lam alif, kalau dihentikan kan sama seperti waqaf mutlak. Wa bussatil jibalu bassa. Kita lihat ini cetakan Timur Tengah apa bedanya? Sama aja tuh ya. Wa bussatil cuman alifnya ini ada tanda sodnya, ini enggak ada. Tapi bunyinya sama. Artinya alif ini tidak fungsi apabila dibaca wa bussatil. Alif ini tidak fungsi. Tapi kalau ini enggak dibaca, misalnya nanti di sini al jibalu, a-nya ini jadi a. Ya, selalu jadi a, alifnya patahnya a. Al jibalu bassa. Sama ya. Bedanya di sini lagi tuh. Kenapa ini siksak? Karena dibacanya satu. Bassa ini mad iwad. Dua patah dibaca satu jika dihentikan. Sama kan? Tuh bassa. Ini warnanya beda ini karena memang Quran warna.
Jadi kalau ada hijau, hitam dibaca apa adanya, kuning tidak dibaca, nih kuning tidak dibaca. Yang dibaca yang hitam. Hitam ada hijau berarti jadi panjang. Ini matobiba. Wabussatil jibalu bassa, panjang satu alif. Kemudian ini kenapa ada tasdidnya? Di sini nggak ada, sama aja. Ini intinya kalau disambung dari ayat sebelumnya kan di sini. Idza rujjatil ardu rajau. Nah, ini jadi idgham biguna kalau disambung. Jadi tasdid ini tidak fungsi kalau tidak disambung ya. Kalau disambung kan jadi idgham biguna. Tuh, ini di sini cetakan Timur Tengah nggak ada, cetakan Indonesia ada. Nah, bagi pemula ini juga bingung. Ini gimana bacanya? Ini jangan dianggap ya. Ini dibiarin aja wawnya. Ini apabila disambung dengan ayat sebelumnya dari sini. Idza rujjatil ardu rajau, baru jadi idgham biguna kalau disambung. Karena nggak disambung berarti tasdid ini nggak fungsi. Wa bussatil jibalu bassa, sama ini ada tanda adamul waqaf, di sini nggak ada. Nah ini kadang-kadang tanda-tanda waqaf itu antara satu cetakan dengan cetakan lain berbeda-beda ya. Yang penting kita pahami dulu aja. Oh di sini memang boleh berhenti ya. Di sini ada nomor ayat berarti sama seperti waqaf mutlak. Kemudian yang ayat ke-6, fakanat haba'am mumbatsa, tuh ya. Sama ya. Faka ini matobi'i, ini matobi'i. Ini enggak ada warnanya karena memang Quran Timur Tengah ya, enggak pakai warna. Ini Quran Indonesia yang sudah diberi warna. Biar mudah. Oh, setiap hitam dibaca apa adanya. Hitam ada hijau dibaca panjang, Fakanat haba, ini ada alif sama tuh ya, haba mad wajib muttasil. Cuman ini siksak tuh ya, tuh. Berarti ini dibacanya satu. Ingat-ingat ya. Kalau cetakan Timur Tengah sebetulnya mudah nggak ngingetinnya tuh. Kalau siksak begini dibaca satu. Nah ini cetakan Indonesia nggak berubah. Tetap aja mau idhar, mau idgham, mau ikhfa, mau iqlab, tetap penulisannya begitu. Cuman nanti ada ketentuan lain. Setiap tanwin ketemu huruf bertasdid, tanwinnya baca satu, gitu ya. Kalau cetakan Indonesia kan, ini setiap tanwin, ini tanwin bertemu huruf bertasdid, tanwin ini baca satu, jadi idgham biguna. Kalau cetakan Timur Tengah tuh ada gampang, berarti ini siksak ya, apa ya, tidak sejajar, berarti bacanya satu. Fakanat haba'am, gampang ya, gampang. Nah ini. Nah, tapi untuk idgham bigunah itu tidak semua ada tasdid. Saya mengadakan penelitian, ternyata yang ada tasdid itu hanya yang ini aja nih, di mim dan di nun, sama lam dan ro. Ya, yang lainnya nggak ada tasdidnya gitu ya. Di sini kan ada tasdidnya tuh, pembantunya. Di cetakan Timur Tengah nggak ada. Kalau dia idgham bigunahnya bukan mim dan nun, lam dan ro ya. Itu di sini. Fakanat haba'am mum. Nah ini tuh ya. Cetakan Timur Tengah gampang. Gampangnya apa? Tuh lihat. Gunnah itu tinggal gini doang tuh. Oh ada nun yang ada mimnya berarti nunnya berubah menjadi mum. Tuh. Kalau cetakan Indonesia kan ada nun matinya. Terus ada M-nya tuh. Bingung kan kalau yang belum biasa. Itu. Apa gimana mun? Oh mun ada tasdid. Oh ini juga gampang juga kalau udah ada ilmunya ya. Ini tandanya nun mati ini berubah menjadi mim mati gitu. Cuman kalau cetakan Timur Tengah sudah langsung tuh. Di atas nunnya tidak ada sukunnya. Langsung di atas nunnya ada mim kecil gitu. Sama ya, sama intinya. Cuman kalau nggak belajar nggak ngerti. Kita udah mau haji, udah mau umroh nggak bisa baca Quran di sana. Bisa sih ya surat-surat tertentu karena sama ayatnya. Tapi pas ayat-ayat tertentu yang harusnya pendek dibaca panjang, panjang dibaca pendek, kebalik-balik di situ. Itu ya. Nah ini sebetulnya cetakan Timur Tengah akan lebih mudah kalau tahu ilmunya. Gitu. Jadi bunyi nun mati ini menjadi mim. Fakanat haba'am mumbatsa. Ingat ya siksak tuh. Berarti dibaca satu mumbatsa. Ini mad iwad. Dua patah dibaca satu jika dihentikan. Kalau Quran warna ini kuning tidak dibaca, berarti yang hitam mumbatsa.
Berarti karena ini ada hijau berarti panjang. Inilah yang dikatakan mad iwad. 2 fathah dibaca 1 jika dihentikan. Nih ya. Kemudian ayat berikutnya yang ke-7 wa kana. Ikhfa'nya tuh kalau cetakan Indonesia ada sukunnya. Cetakan Timur Tengah di sini nggak ada, tuh kosong, nggak ada, ya, nggak ada sukunnya. Wa kuntum sama ya, azwa, tuh matobinya gini doang tuh, azwa sama sih ya, cuman alifnya kecil aja. Wa kuntum azwajan, tuh siksak, berarti ini bacanya 1, azwajan. Tetapi harus pandai tajwid ya. Kalau nggak ngerti tajwid dibacanya nanti bisa aja azwajan gitu ya. Padahal ini ikhfa. Ini patatain ketemu sa. Kalau cetakan Indonesia warnanya coklat kalau yang Quran warna ini. Nah ini kenapa nggak ada tasdid di sini ikhfa. Jadi patah tain, patah 2 ketemu sa tuh ikhfa. Nah cetakan yang Timur Tengah tulisannya kalau yang siksak berarti dibacanya 1. Apa Pak Ari maksudnya ini baca 1 ininya, baca 1. Azwajang ja karena ketemu sa ikhfa. Berarti kalau pakai Quran cetakan Timur Tengah harus sudah pintar tajwidnya. Ini ikhfa karena patah tain, patah 2 ketemu sa. Wa kuntum azwajan salasah. Tuh kalau mad aslinya cukup begini cetakan Indonesia. Cetakan Timur Tengah ini yang jadi bingung. Pemula apa nggak jadi bingung? Gimana bacanya ya? Wa kuntum azwajan salasah. Ini dibaca gitu ya. Padahal ini bukan. Ini salasah. Ini punyanya lam. Itu kan pemula namanya juga. Pemula kan bingung. Ini tandanya dibacanya gimana? Oh ternyata tanda ini yang cetakan Timur Tengah ini punyanya lam tuh ya. Wa kuntum azwajan salasah. Jadi tidak ada salahnya untuk belajar cetakan Timur Tengah ya. Karena cetakan Timur Tengah itu tulisannya lebih bagus, lebih jelas. Dan sekalian belajar tajwid. Tapi bukan suatu keharusan kalau memang nggak bisa daripada ya pakai cetakan mana aja. Yang penting baca Qurannya bener. Yang penting bener gitu ya. Gitu. Walaupun kata saya cetakan Timur Tengah lebih mudah dibaca itu bagi yang ngerti tajwidnya. Kalau yang belum ngerti bingung juga. Gitu. Kalau di sini kan udah ada pembantunya. Oh ini coklat. Coklat itu berarti yang ditahan. Oh ini coklat yang ditahan. Ini ikhfa. Wa kuntum azwajan salasah. Tuh ya. Fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Apa bedanya? Oh alifnya nih ternyata kalau alif ada hamzah berarti dia bunyi fa'a tuh. Ini cetakan Indonesia alif, padahal ini bukan alif, ini hamzah harusnya. Ini kalau kita khusus bahasa Arab nulis begini salah. Nulis begini dicoret ini salah ya. Penulisan yang salah kalau di sini tidak ada hamzahnya. Tapi kita sudah kadung ya, sudah begini adanya gitu ya. Jadi jangan mau merubah semuanya begitu. Mungkin para ulama di negeri kita ini yang penting bacanya benar bisa. Oh ini pa'a. Harusnya kan ada hamzah ini tuh. Karena ini bukan alif, ini hamzah sebetulnya. Fa asha tuh mad aslinya cetakan Timur Indonesia cukup ini, cetakan Timur Tengah ada gini. Ini yang tadi saya bilang, pemula kan bingung. Pas ha apalagi ini tandanya? Oh, ini berarti tanda panjang ini punyanya ha gitu mad asli ya. Fa ashabul ini nama ya, kalau alif hamzah wasol tuh nggak ada tandanya. Ini itu. Kalau cetakan Timur Tengah ada tandanya, ada shadnya tuh di sini. Fa ashabul maimanati sama aja, cuma di sini ada tanda waqaf, di atas nggak ada. Ma'a di sini ada hamzah, di sini nggak ada, sama aja ya. Gitu. Karena ini cetakan Indonesia itu untuk hamzah itu alif itu tidak pakai hamzah, itu ya. Tapi bunyinya sama. Ma asha ini mad aslinya begini, cetakan Timur Tengah ada begininya tuh. Ma ashabul ini ada gininya, ini enggak ada tuh ya. Ma ashabul maimanah sama, cuman ini ada tanda waqaf, ini enggak ada itu ya.
Fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Tuh baru ayat 8 sampai 10 ya. Ini apa ada artinya saya ngajarin begini apa enggak ada? Enggak ada Pak Ari. Ya siapa tahu nanti ibu dan bapak mau umroh, mau haji atau mau pakai cetakan Timur Tengah, yang penting tahu ilmunya ya, tahu ilmunya. Kalau nggak tahu ilmunya babak belur nanti bacanya nggak akan bener. Wa bedanya cuma di mad asli aja tuh ya, sama di penulisan hamzah alif ini tuh. Wa ashabul ini juga sama di alifnya. Wa ashabul masy'amati ma ini dibeda di mad asli. Ma ashabul masy'amah, sisanya sama ya. Cuma di penulisan hamzah wasol, ini ada sodnya, ini nggak ada. Ini hamzah di alif, ini alifnya nggak ada hamzah, di sini ada. Sama tapi bunyinya ya. Jadi nggak beda jauh ini di sini. Wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah. Nah ini hamzah wasolnya tuh, ini alifnya nggak ada. Gini ini ada di cetakan Timur Tengah yang atas ya. Wasa sama aja tuh. Ini mad aslinya langsung di atas sin. Ini ada alifnya. Ini yang jadi bingung kan? Pemula yang baru belajar pakai cetakan Timur Tengah, gimana bacanya? Wasa'a, bukan. Ini a ini punya sin. Wasabiku. Tuh matobi'inya nggak ada sukunnya kalau cetakan Timur Tengah. Justru nanti yang pendek malah ada sukunnya. Nah ini yang jadi permasalahan nanti. Wasabiqunas sama ya, alifnya itu enggak ada ya, ini ada tanda sodnya tuh. Wasabiqunas mad aslinya tuh ya, ini mad aslinya cukup begini, ini gini. Wasabiqunas sabiqun. Nah ini sama aja ya. Madnya kalau cetakan Timur Tengah enggak ada sukunnya. Cetakan Indonesia ada sukunnya tuh ya. Kalau alif sama, yang beda ya mati sama waw mati. Untuk matobi kalau waw mati ya mati, cetakan Timur Tengah nggak ada sukunnya, nggak ada bulat ini. Tapi cetakan Indonesia ada. Jadi nanti ke yang ada itu justru yang pendek kalau cetakan Timur Tengah. Yang nggak ada ini kan nggak ada apa-apanya, yang panjang. Cetakan Indonesia nanti sebaliknya, nanti dibahas ya saat membahas perbedaan antara cetakan Timur Tengah dan cetakan Indonesia. Tentu kami mengaturkan terima kasih untuk ibu dan bapak yang sudah membantu mendanai. Ini mahal ya, mahal kenapa? Satu surat ini bisa ada yang 500.000, ada yang 1 juta, ada yang 1.500.000. Kenapa kok bisa mahal? Karena selembar ini saya nyuruh orang, alhamdulillah bukan orang lain tapi gurunya Ajijah ya. Ada ustazah Anissa, ada ustazah Nur Azijah, sama namanya seperti Ajijah, Aida Nur Ajijah, ini sama ya. Itu ustazah dari Aceh. Itu juga beliau membantu untuk mengerjakan ini. Saya minta bantuan sama mereka biar diedit ulang gitu ya. Ini kerjanya susah ya. Jadi Yasin yang panjang yang selembar itu dibagi-bagi seperti ini. Selembar ini infaknya itu saya kasih 4.000, asalnya 5.000 karena kebanyakan saya minta 4.000 aja ya Ustazah. Ya enggak apa-apa. Sementara kalau cetakan Timur Tengah doang itu 2.000 ya seperti itu. Ternyata 2.000 5.000 kalau kali lumayan. Jadi alhamdulillah kadang-kadang satu surat itu ada yang 700.000, ada yang 1.200.000, ada yang 400 ya. Terima kasihlah kepada hamba-hamba Allah. Ini belum selesai ya, masih banyak pekerjaannya. Jadi saya sengaja biarlah ini infak kita semuanya untuk ibu dan bapak, biar belajarnya lebih enak, tulisannya besar. Dan saya bandingkan ini yang atas cetakan Timur Tengah, yang bawah cetakan Indonesia. Mungkin ibu dan bapak mau bertanya, yang mana yang enak, yang mana aja yang nyaman? Pak Ari yang mana? Alhamdulillah saya tuh dulu orang nggak punya, nggak mampu ya. Kenapa bilang nggak mampu? Di kami itu orang yang punya cetakan Timur Tengah itu hanya orang-orang kaya yang sudah haji dan umroh. Dulu umroh jarang ya waktu zaman saya nih, pasti haji itu. Dan punya cetakan Timur Tengah itu nggak ada, jarang. Nah saya makanya cetakan yang bawah, cetakan Indonesia. Jadi permasalahannya bukan karena suka dan tidak suka, karena adanya yang cetakan bawah ini cetakan Indonesia, cetakan Timur Tengah nggak ada.
Gitu. Kalaupun ada dia punya orang-orang kaya, punya ustadz, punya kiai. Nah, Ari siapa waktu itu? Nah, akhirnya saya pakai cetakan Indonesia, sudah terbiasa. Nah, setelah saya pakai cetakan Timur Tengah ternyata lebih enak. Cuman walaupun enak cetakan Timur Tengah, kalau nggak ngerti tajwid susah juga. Ya nggak ada salahnya ya sambil belajar lah kita ya. Mana aja. Ini cetakan Indonesia yang bawah dan ada warnanya, cetakan warna. Ini cetakan Timur Tengah ya. Nah, nanti Ibu dan Bapak pahami mungkin sekiranya yang enak yang mana. Tapi belajar kan nggak ada salahnya karena saya sudah banding-bandingkan begini. Terima kasih untuk hamba Allah yang sudah membantu berinfak, bersedekah untuk pengeditan Quran ini. Masih banyak. Bahkan ke depan saya ingin membuat terjemah perkatanya. Jadi di bawahnya ada terjemahnya gitu ya. Ada latinnya. Itu juga perlu dana juga kan? Sama selembarnya 4.000 rupiah. Ya mudah-mudahan ada hamba Allah yang terketuk hati. Yuk ya haji umroh. Iya benar. Saya tanya kemarin sama Bu Purwati, berapa ongkos haji sekarang? Kurang lebih 37 juta Pak. Coba benar, silakan ya, umroh emang ibadah, haji lebih ibadah juga. Tapi ini juga lebih ibadah lagi. Maksudnya apa? Kasihan orang yang mereka haji dan umroh gak bisa baca Quran. Makanya saya bilang sama Bu Purwati, kadang-kadang orang haji umroh mau ditebak bayar mahal, nggak untuk ngaji nggak mau. Kadang-kadang mohon maaf di kampung mah gaji mah gratis asal mau aja. Saya aja di sini, Bu, Pak mau ngaji nih, dikasih Quran, dikasih bukunya, nggak mau, mereka nggak tahu gitu ya. Mungkin karena ustadznya kurang pintar apa gimana, nggak jelas ya. Gitu. Jadi umumnya mereka lebih suka ibadahnya. Boleh, harus memang ibadah haji, ibadah umroh. Tapi sangat sayang ibadah haji, umroh yang sekian, apalagi haji nunggunya lama. Yang ibadahnya harganya mahal, biaya ongkosnya. Nah, sementara baca Qurannya nggak bisa. Saya jamin orang yang sholat, orang yang ibadah haji, baca Qurannya nggak benar, tidak diterima. Tidak diterima. Ekstrim banget Pak. Iya, sangat akan tidak diterima. Tetapi bagi ibu dan bapak yang punya guru, yang belajar, walaupun belum benar, insya Allah Allah maafkan. Jadi kuncinya adalah ilmu dan guru, belajar dan guru. Gitu. Jangan salah tapi ya. Saya ekstrim gini, karena banyak orang yang mengutamakan ibadah, tapi ilmunya tidak diisi. Karena orang yang beramal, beribadah tanpa ilmu, amaluhu mardudatun latukbalu, amalnya ditolak. Kasian deh lu, sia-sia aja, hapus, nggak ada nilainya tuh. Haji yang susah, umroh yang susah, sedekah yang susah, apa kalau tidak pakai ilmu, Jadi kuncinya adalah guru dan ilmu gitu ya. Makanya nanti banyak, Pak Ari, saya udah 70 tahun, saya sudah 50 tahun, saya sudah 90 tahun. Gimana nak? Oh, ada caranya. Yang penting baca Quran. Baca Qurannya pakai apa? Ya, bisa pakai Quran Timur Tengah, bisa pakai Quran warna, bisa pakai Quran Latin, bisa mendengarkan bunyinya. Nah, nanti ada saya solusinya ya, insya Allah. Mudah-mudahan ke depan. Tadi saya sudah kontak sama ustazah yang di Aceh, Bu, tolong dibikinin terjemah perkata dan ada Latinnya. Jadi nanti ada wasa, ada Latinnya dan ada terjemahnya. Jadi kita bisa belajar, Qurannya bisa bagus, baca Qurannya, terjemahnya juga bisa, dan Latinnya juga mungkin, karena nggak gampang loh ya, bagi orang yang udah 30, udah 50, 70 baru belajar Quran tuh nggak gampang gitu ya. Pakai Latin juga nggak masalah, selama bunyinya benar, Sama seperti halnya orang saya pergi ke Surabaya, nggak penting tuh, nggak penting mau pakai kereta boleh, mau pakai mobil boleh, mau pakai motor boleh, mau pakai pesawat udara boleh, yang penting sampai selamat itu. Jadi memang yang terbaik adalah pakai Quran cetakan Timur Tengah. Ya, nggak ada pakai cetakan Indonesia boleh, pakai warna boleh. Nggak ada, saya belum bisa pakai Latin boleh, yang penting bunyinya sama, yang penting dibimbing dengan gurunya. Jadi apapun, yang penting tujuannya sama, caranya mungkin berbeda-beda karena disesuaikan dengan kemampuan kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermakna. Ada saran dan kritik jangan lupa disampaikan ya ke 0812 828 7881, 0812 828 7881. Sengaja saya berikan motivasi ini ya agak panjang di ujungnya gitu, biar
kita tidak salah melangkah. Nah, apakah memang ini berarti penulisan begini digabung-gabung nih antara cetakan Timur Tengah dan cetakan Indonesia? Biar kita lebih paham, ternyata cetakan Timur Tengah tuh bagus ya, tulisannya tuh keras, hitamnya tuh jelas banget, dan tulisannya tidak numpuk-numpuk. Ini Quran yang warna ini juga tidak numpuk-numpuk karena ini sudah hampir penulisannya mengacu kepada Timur Tengah juga. Coba nanti kalau ibu dan bapak mendapatkan Quran yang tulis tangan, kadang-kadang numpuk-numpuk gitu. Tapi anehnya orang Indonesia masih tetap bisa baca. Kok bapak bisa baca Yasin? Karena udah sering. Kok bapak bisa baca Ar-Rahman Wakil? Karena udah sering gitu ya. Baik, terima kasih atas kebersamaannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.